Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmihi fid darin amin. Amin. Al-babus sabi'u fi fadilati siwaki, bab yang ketujuh membahas tentang keistimewaan, keutamaan, fadilah daripada bersiwak. Monggo Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atani bisiwakin khairun min 70 raka'atan bighairi siwak. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat yang mana bila itu ditunaikan diawali dengan menggunakan siwak, bila lupa boleh untuk kita bersiwak di tengah-tengahnya dengan tidak melebihi 3 gerakan berturut-turut, maka yang demikian oleh Allah itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan dengan tanpa menggunakan siwak. Ya Allah, hanya sekedar bersiwak, durasi tidak lebih dari 10 detik, itu Allah memberikan pahala yang jauh lebih banyak dibanding 70 rakaat sholat sunnah. Sholat ba'diyah paling banyak 4 rakaat, sholat duha paling banyak 12 rakaat, sholat witir paling banyak 11 rakaat, sholat tarawih paling banyak 20 rakaat. Itu capek kita melakukannya. 70 rakaat sangat capek kita melakukannya. Bila dirasa capek, maka ketahuilah bermodal kita sebelum sholat bersiwak terlebih dahulu, maka itu jauh lebih baik di mata Allah dibanding yang tidak menggunakan siwak. Semoga Allah terus membimbing kita di dalam menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW, khususnya di dalam bersiwak. Monggo, Ani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka madharatun bil fami mardatun bir rabbi. Ya, bersiwaklah kalian semuanya, gosokkanlah gigi kalian semuanya, gosokkan pula lidah kalian semuanya. Sungguh pun bersiwak itu memiliki sekurang-kurangnya 2 fitur utama senada dengan ini hadis. Fitur yang pertama, membersihkan gigi. Membersihkan gigi. Saya punya kawan, Pak. Saya punya kawan inisialnya AM. Dulu di Yaman. Suruh bersihin apa itu? Tempat air tandon. Tapi sumber air, mata air itu. Nah, dia kepleset, akhirnya gigi serinya itu patah. Nangis dia, padahal wis gede, wis gerang. Dari Kudus. Nangis dia. Tak takok ini ngopo lho nangis lebay banget sih. Mangsaku yo tidak karena giginya sompol terus kemudian gantengmu hilang. Karena memang kowe iki ratek ganteng ngono kuwi. Padha wae kowe. Terus kata dia berretorika. Loh, lidah itu nyambung nang utek jadi deh. Mosok sih. Langsunglah temanku dari Bandung dia cerita bahwa ternyata bersihnya gigi melalui studi ilmiah ya. Bersihnya gigi itu memicu kepada bersihnya kita dalam bernalar. Nah, jadi ini cukup menarik ya kalau kita kupas lebih dalam. Makanya kenapa Habib Sa'ad Al-Idrus dari Tarim Hadramut, Allah yarham, beliau punya ratusan karangan kitab. Satu diantaranya As-Siwak, Fadilatus Siwak Tibbiyan wa Syar'iyan, dari sudut pandang medis maupun syariat. Nah, jadi ya, kalau kita ingin cerdas, seseringlah di dalam kita bersiwak. Nomor 2 Rabbi. Nah, kemarin juga kita pernah mengikuti kajian hikam saat kita ngaji bareng, bahwa pada akhirnya orang itu masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, gini Bang. Bukan karena amalnya. Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amal sama sekali tidak bisa menjadi media utama di dalam nantinya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bukan. Tetapi an yataghammadani birahmati. Apakah kita mendapatkan rahmatnya dari Allah apa enggak? Kita mendapatkan ridhonya apa enggak dari Allah apa enggak gitu.
Nah, siwak itu bisa menjadi satu pintu untuk kita kemudian bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah siwak adalah ibadah yang sangat dilalaikan tidak hanya oleh kita sebagai santri, bahkan di kalangan pemuka agama. Siwak adalah mereka yang melakukannya sebagai kaum minoritas. Bersiwak lebih banyak orang yang menganggap naif dibanding orang rokok. Kita kalau kumpul kemana-mana wong nggawa rokok iki ketok keren banget, tapi orang kalau bawa siwak kelihatannya sok agamis lah, jijik lah, ya bro. Padahal itu bagian daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi saran cinta untuk kita semuanya, ayo bersiwak gitu. Terus juga syaratnya siwak kan 2. Kullu syai'in khushinin, sesuatu yang kasar. Berarti selama kain itu bisa, maka itu bisa dijadikan siwak selama kasar. Yang kedua, kullu syai'in khushinin, yang kedua apa? Munfasilin. Kasar tapi kok nyambung, itu nggak bisa. Contoh, tangan kita kasar, mergo bareng pering, tapi itu mutasil, maka tidak bisa. Nah, itu nggak bisa itu. Pokoknya sesuatu yang terpisah dan sesuatu yang kasar itu bisa itu. Aspal kasar bisa buat siwak itu. Buat siwak itu. Utamanya tentu pakai kayu arok. Kayu arok, monggo. وقال صلى الله عليه وسلم 6 من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر وكثرة الأزواج. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, 6 hal yang menjadi tradisi seluruh para utusan Allah. Sunan min sunanil mursalin. Guru kami kalau menjelaskan sunan itu bukan hanya sekedar sunnah yang bila itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidaklah mengapa. Bukan, tapi sunan di sini adalah tradisi, lifestyle. Lifestyle-nya para utusan Allah itu apa? Haya. Orangnya itu pemalu. Rasul nyaris semuanya, bukan nyaris semuanya itu punya sifat malu. Kalau mau maksiat malu, taatnya sedikit malu. Kita oleh kebanyakan orang awam itu kan dianggap sebagai tokoh agama tuh. Iya, sebagai tokoh agama. Nggak malu kalau kesana kemari, maaf bawa HP, bawa rokok misalnya tuh. Seharusnya kan malu. Kenapa? Representasi orang alim itu kan seharusnya kesana kemari apa? Gawane kitab, gawane siwak, gawane pulpen hitek. Minimal mengono mengene iki sing diomongne agama. Ya ora. Orang ngomongin dunya wong diceluk apa ki? Representasi agama tapi sing diomongne dunia. Itu orang nggak punya haya, itu nggak patut dianggap sebagai penerus tongkat estafet kerasulan. Ya, pantas helm itu bijak ya. Sa'atis sadr, jembar, artinya ini jembar, dermawan, bijak, bijak lebih ke bijak ya. Helm bijak dia. Ketika dia dimarahin oleh orang lain, dia bijak, ora apa-apa dhewe ora ngerti ya. Ketika dia dipuji, alah ora usah kok dihukumi nemen-nemen, dhewe kan ora ngerti cacatku ki nang endi. Asline dhewe iki ngelem pangeran kok. Aku dadi tumbal. Wal hijamah, dahulu tuh ulama-ulama itu sebulan sekali hijamah itu. Di apa namanya? Bahasa Jawanya apa? Sekop. Oh ya, saya menghindari kata sekop. Karena kering. Bukan. Karena yang disekop kadang iki pipine bocah cilik. Kan ra indah tak? Hijamah lho, ndung kudune sing dicathuk bahasane. Bahasa cantok. Lah iya. Sekop. Saya menghindari kata sekop sebetulnya. Kenapa? Itu tadi karena cenderung sekop itu saiki pengertian atau apa tadi definisi sekop itu lebih ke arah pada bagaimana ada seorang mulut
menyedot itu. Waliyadzubillah. Allah. Hijamah itu ada dua ya, kering sama basah. Basah itu ketika darahnya diambil, terus kalau kering kalau nggak diambil cuma ditarik. Terus yang ke 1, 2, 3, 4 adalah siwak. Bersiwak tuh. Siwak bagian daripada lifestyle-nya Nabi. Bari kita kudu ngopeni siwak lah. Kembali lagi menghidupkan setelah kita dibuat lalai. Wa ta'atur ngedinggon pakai minyak wangi. Minyak wangi ini nih sang rave 3 ya ngono ya. Rifku ki tak kei nang topik anake njaluk lu bojone ngomong ojo iki bojone lho ora ngolehi terus ora oleh nganggo kecuali di acara-acara tertentu rave ini. Nah gonku digoleki karo Dumai rifku gak pernah kelihatan ada kok padahal lagi di topik. Mulane iki Mas budal ratuku aku. Waqasatul azwaj. Nah, waqasatul azwaj itu ini adalah bukan memperbanyak istri. Bukan, lebih ke arah pada memperbanyak apa? Jima. Ya. Jadi kan kalau ada bahasa orang yang cerdas cenderung syahwat biologisnya tinggi ya ada benarnya juga, tapi ya dilampiaskannya ke apa dan siapa gitu. Orang kok mulia berdalik lah. Pokoknya nikah terus di apa ya? Ditinggal nikah tinggal. Kamu tak kasih tahu ya. Ini maaf ini. Alasan kenapa PWI itu muncul sampai bahkan mengarah kepada pemboikatan karir Baib lah misalnya. Itu karena memang di lapangan mereka menganggap wajar sebagian bukan semua orang yang awam ras Arab yang ada di Indonesia itu menganggap wajar bagi yang hobi nikah itu anggap wajar kalau nikah ada istri satu, istri yang lain ada itu satu, dia ketemu wanita lain kemudian dirabi kemudian ditinggal, itu menganggap wajar. Menganggap wajarnya apa? Satu, salai gelem, bahasa yang keluar. Salai gelem karo aku. Yang kedua, itu kan aku sesuai syariat. Jadi sanksi sosialnya itu nggak dipikir. Syarat aku rapi karo kuwi sesuai syariat. Aku sanksi sosial yang nggak dapat, sanksi negaranya juga nggak dapat gitu. Jadi menganggap wajar. Nah, sesuatu yang di luar dari etis terus kemudian dianggap wajar, inilah yang memicu gemuruh dari kiai-kiai. Ditambah kiai-kiai pribumi itu punya sentimen cukup serius ketika menjadi korban dari tradisi tawir. Kompleks sudah. Maka berdirilah bendera PWI ALS sampai sekarang. Jadi kalau kita mau simpulkan siapa yang salah, semuanya salah. Maka solusinya apa? Kalau memang dirasa semua sudah mengakui salah, solusinya adalah saling introspeksi, saling evaluasi. Masih oke keturunan wong soleh, tapi lek saja ya mikir atek ngalim ya ora usah speak up. Keturunan wong alim, nak murah atek ngalim ya ora usah speak up. Kan indah kalau begitu. Tapi sekarang kan tidak. Saya ngomong begini kan karena memang circle saya di situ. Nih, saya punya kawan. Saya nggak perlu untuk nyebutkan, pokoknya di Jawa. Jawa Barat persisnya. Itu cucunya Wali Kutub. Wali yang memang sering kita baca, sering kita dengar. Ora tek ngalim. Nah, karena wong awam iki sudah menokohkan akhirnya dia berlandaskan pada pidato-pidato leluhurnya sebelumnya, baca kitab ya enggak komprehensif, enggak utuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya wis. Memotong tradisi keilmuan yang oleh datuknya itu sudah melestari tapi tidak sampai pada cucu. Siapa yang salah? Ini tanggung jawab kita semua.
Wallahu a'lam. Sallimna. Monggo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatatun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yawmal jum'ati wa siwaku wa masuk tayyib. Salatun wajibatun. Ini maksudnya wajibatun bukanlah wajib ya, tetapi adalah mandubun nadban. Sunnah yang amat sangat ditekankan. Itu biasa ya. Kalau dhewe misale pengen tuku bakso Arema. Sing dhewe celuk kan ora kok bakso nih tapi mang-mangi. Seolah kalau kita manggil mang dhewe arep tuku mangi, padahal kan ora. Itu biasa ya. Jadi wajibatun inilah pentingnya kita ngaji. 3 hal kalau secara letterlock yang wajib bagi orang yang mengaku beragama Islam. Tapi makna implisit yang otoritatif adalah 3 hal yang paling ditekankan kesunahannya bagi diri seorang muslim adalah mandi sebelum Jumat. Nah, kita berhenti di sini nih. Mandi sebelum Jumat kalau dalam Bujai Romi itu bisa diqodho. Contoh, kita Jumatan dulu kemudian mandinya setelah Jumatan, itu boleh. Kenapa? Saking disunahkannya kalau di Bujai Romi itu. Saking disunahkannya mandi sebelum Jumat. Bahkan setelah Jumatan pun ketika dia mandi dan diniatkan, maka dia juga mendapatkan fadilah daripada mandi sebelum Jumat. Wasiwak, kan mandi sebelum Jumat kan li muridiha, kan bahasa kita li muridiha. Tapi lek mandi Idul Fitri ilatnya itu bukan li muridiha, tapi li nafsil amr. Artinya bagi orang yang nggak pingin sholat id itu tetap disunahkan mandi. Tapi lek Jumatan hanya kesunahan berlaku kepada siapa yang hendak Jumatan. Dewe musafir nggak Jumatan, ya nggak disunahkan nggak Jumatan. Lanjut siwak, nah kan lagi-lagi siwak nih amat sangat ditekankan. Kalau boleh kita breakdown ya, 10 nih. 5 situasi yang disunahkan untuk bersiwak. Arep sholat, arep maca Quran, arep turu, tangi turu, bar mangan. 10 ya. Arep zikir, arep mertamu, arep kumpul karo wong. Siwak mesti disunahkan. 2 hal terakhir. Mau arep lunga mau wis ya, arep safar kowe. Arep sinau ngaji, bar terakhir. Tangi turu wis. Siwak. Bahkan ketika nyantai pun juga disunahkan. Udah selesai. Ketika nyantai pun juga disunahkan. Lanjut, wasiwak wa masutibi yaumul jumu'ah. Ya udah. Maksudnya yang nganggo wangen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam qayyidu aqwalakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an. Sebagaimana jasadmu itu perlu untuk diindahkan, indahkan pula gigimu. Bagaimana cara kita untuk bisa mengindahkan mulut kita, gigi kita adalah dengan cara kita bersiwak. Tariqul Quran. Ketika kamu mau membaca Al-Quran, maka berindah. Ya, Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, sabda langit, sabda Tuhan, teks yang mulia. Maka jangan kau biarkan mulutmu itu mengucapkan sesuatu yang mulia dengan tidak memuliakannya. Cara bagaimana untuk kita bisa memuliakan ini Quran? Setidaknya dengan kita memperindah mulut kita dengan bersiwak. Hakata takhallalu fa innahu nadhafah wan nadhafah tad'u 'ala al-iman wal iman 'ala sahibihi ay fil jannah wal ma'na urju ma bainal asnan wa ta'am al-ikhlal. Monggo.
Faqala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu mutakhallilina min ummati fil wudu'i wa ta'am. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada siapa di kalangan umatku, kata Nabi, yang menyela-nyelai di dalam wudu, pun demikian makan. Takhallul fil wudu itu ya begini, dan rambut, terus kaki, Wat'am, takhallul maksudnya takhallul kan menyela-nyelai. Namanya nyela-nyelai kan antara makan satu dengan makan yang lain. Muncul juga pertanyaan yang cukup kontemporer, apakah dicukupkan bersiwak dengan hanya sikat gigi? Iya, kalau dia niat siwakan maka itu boleh, berkenan, mendapat pahala. Hanya saja jauh lebih sempurna ketika dia setelah siwakan ditambahi siwak. Makanya kalau kita sudah berkeluarga, cepak no siwak itu kamar mandi. Jadi sikat gigi siwakan itu. Bangun tidur siwakan dan seterusnya. Kok nunggu itu barike loh. Cepak no lebok denang box sabun gitu. Boga lah. Sallallahu alaihi wasallam la takhallalu bil as wal raihan wal qasab fa innahu yurisul akala. Seruan untuk bersiwak itu berlaku dengan media alat yang sebagaimana tadi memiliki dua kriteria, terpisah pun kasar. Tetapi Nabi menyeru untuk tidak menggunakan kayu as. Apa itu kayu as? Syajaru itrir raihah. Nang Indonesia enek ya mbuh as. As, pakai pohon as, kayu as. War raihan kullu nabatin tibirrih. Walakin idza udlika 'indal amah unsur. Ya, kalau tibirrih berarti kayu manis, benar enggak? Kayu manis enek ambune enggak? Terus kayu apa nih? Sing wangi. Itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Wal qasab iku ya glugu. Ya kullu nabatin yakunu saqahu anabib wa qu'ub. Apa kayunya itu punya siku, punya duri. Iyalah, sesuatu yang kasar tapi kayunya kayu apa? Kayu wit salak. Sida untumu, Pak. Fa inna yurutul akalah. Akalah itu apa? Tatasaqatul asnan. Gogrok untumu. Ngopo kowe siwakan? Lho kok unik men? Woi iki style jojo. Nganggo tangkai pohon salak. Itu enggak diperkenalkan oleh Nabi. Wah, itu ada aturannya berarti. Specifically. Enggak boleh as, enggak boleh raihan, qasab. Yuk. Ugal. Waqala sallallahu alaihi wasallam salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Kalau di hadis yang pertama rakaatani, 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik, maka di hadis yang ini satu format sholat, baik itu 1 rakaat, baik itu 2 rakaat, baik itu 4 rakaat, ya. Sholatun, satu jenis sholat itu ketika dengan siwak lebih baik daripada 70 jenis sholat dengan tanpa siwak. Nah, kalau kita mengacu kepada alasan mengapa ada rakaatani bisiwak, terus kemudian ada sholat bisiwak, ya kalau kita bicara ilmu hadis ya, ini karena Nabi itu nyabdoni itu enggak sepisan, gini begini. Di tempat ini beliau nyabdo, di tempat ini beliau nyabdo, makanya perawinya pun juga beragam. Satu, yang kedua, satu perawi dari kalangan Nabi itu mirenge dengarnya itu rakaatani, tapi di satu sahabat itu mirenge sholatun bisiwakin gitu. Terus apakah saling bertentangan? Ya tidak, ketika memang sama-sama kredibel dari kalangan perawi dan tidak ada cacat, tidak ada jurah.
Lanjut. وقال صلى الله عليه Sallallahu وسلم alaihi wasallam. ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يدردنا An yudrodanna asnani. Iya. Jadi ya Nabi itu pernah menyeru ya. Nabi itu pernah mengatakan, Jibril iku ame ketemu karo aku wasiat nganggo siwak, terus ketemu aku julali siwakan, nganti khosyitu an yudrodanna asnani, sampai aku khawatir lek untu kuwi gegrok terus. Yo siwak. Jadi saking pentingnya, jadi point of view-nya adalah saking pentingnya kita di dalam bersiwak, hadirin. Siwak julali ketemu neh. Siwak julali. Iya. Wah, saking pentingnya siwak. Lanjut terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Saya diperintahkan kata Nabi untuk bersiwak sampai saya benar-benar khawatir terhadap kesehatan gigiku. Lho piye to jarine iku secara medis itu bagus. Iya, sampai saking seringnya kita dianjurkan untuk misalnya mengkonsumsi obat. Tapi kalau obat itu terus-terusan dikonsumsi kan overdosis. Ini overdosis ala siwak. Ya, saking sekali lagi pentingnya. Ada satu hadis menarik yang ini tidak diselipkan dalam buku ini, dalam kitab ini. Benar. Oh. Bentar. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Kalau seandainya saya tidak membebankan kepada umatku, maka niscaya saya akan memerintahkan setiap sholat untuk setiap wudu, dalam riwayat lain setiap sholat untuk bersiwak. Cuman karena sulit, ya umatku ini mesti angel, sholat itu angel kok cuma siwak kan. Akhirnya enggak adalah perintah siwak yang sifatnya wajib. Ja'alana mimman ahya sunnatah wa salaka ala tariqih wa ahya qulubuhu wa ahya qulubuha ya Allah bidzikri wa ihya'i sunanihi wa ya Allah wal ashaq bil mahabbah ala sahibir risalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.